Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Mentari Ginting. Saya dari SMA Negeri 1 STM Hilir. Saya CGP angkatan keempat. Salam guru penggerak. Di sini saya akan memaparkan modul 1.1.A.7 demonstrasi konseptual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat, lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dan dikenal dengan Bapak Pendidikan Indonesia. Slogan dari beliau yang sering kita dengar dan tidak asing adalah Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani, yang artinya di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberikan daya kekuatan. Di sini saya akan memaparkan pemikiran kritis Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang keempat, budi pekerti. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dengan pengajaran. Maksudnya, pengajaran itu adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai seorang anggota masyarakat. Nah, tujuan pendidikan menurut beliau adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Nah, sedangkan kodrat alam dan kodrat zaman, KHD itu menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak itu berhubungan dengan kodrat alam, maksudnya di sini adalah sifat dan bentuk, dan kodrat zaman, isi dan irama. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak didik itu, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup masyarakat, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan tadi, baik pada alam maupun pada zaman. Sementara itu, kalau bentuk dan isi, yaitu bagaimana cara kita mewujudkannya, hidup dan penghidupan, seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar dan asas hidup bangsa yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Nah, budi pekerti itu merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti itu juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan satu karya. Contohnya, sedih merupakan perpaduan harmonis antara cipta dan karsa. Demikian pula dengan bahagia. Nah, di sini adalah ada contoh dari pembelajaran yang saya lakukan menurut pemikiran dari KHD, di mana saya menerangkan materi pembelajaran
dengan memberikan model-model pembelajaran yang menarik kepada peserta didik sehingga mereka bebas mengekspresikan kreativitas mereka dalam model pembelajaran tersebut sehingga merdeka belajar yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara dapat terwujud. Demikian pemikiran pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam bahagia dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.